Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang instrumen dan skala pengukuran. Saya agak ingin dalam cerita tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Susah ya dikatakan. Ya, baik, kita mulai pertama tentang pengertiannya dulu. Jadi apa sih sebetulnya validitas? Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Contohnya, termometer tubuh adalah valid untuk mengukur suhu tubuh. Sementara kalau di sebelah gambar kanannya ada termometer ruangan, tentu valid hanya untuk ruangan. Jadi jangan sampai kita mencoba mengukur suhu tubuh kita pakai instrumen yang sebelah kanan. Pasti akan ya bisa, cuma akurasinya tentu akan turun. Itu tentang validitas. Ingat, validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Instrumen itu valid kalau itu tepat gitu ya. Oke, selanjutnya biar agak kontras, karena ini validitas itu selalu terkait dengan reliabilitas juga. Nah, reliabilitas itu apa? Reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Atau bahasa sederhananya adalah bisa diandalkan enggak apapun ya. Nama kalau kita bicara tentang reliabilitas selalu terkaitnya adalah keajekan atau keandalan satu untuk konteks pembicaraan kali ini adalah instrumen itu pada tataran pembicaraan secara umum. Jadi reliabilitas adalah kecermatan pengukuran dan keajekan pengukuran. Ini contoh gambar di sini digambarkan antara reliabilitas dan validitas. Jadi kalau kita memanah gitu misalkan di satu bidang panah, kalau hasilnya kayak sebelah kiri atas ini tidak fokus sama sekali, namanya tidak reliable dan tidak valid. Bandingkan dengan sebelah kanan, ini adalah validitasnya dapat, tapi tidak reliable, jadi tidak ajak berada pada sasaran yang tepat. Selanjutnya sebelah kiri itu reliable, semuanya bisa masuk ke sasaran, tetapi tidak valid karena berada pada hampir luar lingkaran. Nah, jadi reliabilitas dan validitas diharapkan pengukuran itu, instrumen itu berada pada jajaran yang ada di tengah. Nah, dalam konteks penelitian yang perlu difahami, validitas dan reliabilitas itu ada dua yang menyangkut penelitiannya dan instrumen yang sebetulnya yang perlu diuji adalah instrumennya dan penelitiannya adalah keseluruhannya. Nah, ini memang agak sedikit rancu. Apa sih validitas dan reliabilitas penelitian dan apa validitas dan reliabilitas instrumen? Jadi tadi ada dua kata yang perlu dipahami, yaitu reliabilitas dan validitas. Nah, sekarang ditambah lagi reliabilitas dan validitas itu terkait dengan penelitian atau instrumen. Jadi penelitian itu punya instrumen dan masing-masing punya kegagalan di tahapan masing-masing. Jadi
Untuk konteks penelitian, jadi gini, sebuah kan target akhirnya kan penelitian. Penelitian itu valid dan reliable kalau instrumennya itu valid dan reliable. Ingat bahwa sebelum membangun satu bangunan besar, bangunan yang kecil-kecil itu harus beres dulu gitu loh. Sederhananya ini. Nah, sebelum kita bicara tentang instrumennya sendiri, kita bicara tentang penelitiannya sendiri. Jadi untuk penelitian, jadi target utamanya adalah penelitian dan di penelitian itu ada instrumen. Nah, dari penelitian itu untuk uji validitasnya ada dua, validitas internal dan eksternal. Ini beda lagi. Jadi tadi tentang validasi reliabilitas, ini ada penelitian dan instrumen, dan ini ada lagi anaknya lagi, ada validitas internal dan validitas eksternal. Jadi kita harus memahami dua pokok bahasan itu. Nah, saya coba turunkan apa validitas internal dan apa validitas eksternal. Nah, validitas internal, ingat, ini penelitian dan ini ada validasi internal. Tapi nanti instrumen juga hampir sama, pemahamannya. Pokoknya kalau validitas internal atau reliabilitas internal itu hubungannya dengan sebelum dilakukan penelitian. Jadi hasil penelitian merupakan fungsi dari program penelitian. Jadi ya linear lah, linear. Kemudian hasil sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Ingat di materi sebelumnya tentang perumusan masalah. Pada perumusan masalah itu adalah tahapan yang cukup penting untuk menentukan tahapan selanjutnya. Nah, setelah perumusan masalah kan ada studi literatur. Nah, studi literatur itu mendukung teori-teori bagaimana permasalahan itu diselesaikan. Nah, selanjutnya ini tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita menguji penelitian itu dengan cara membuat instrumen-instrumen. Nah, pada saat menyusun instrumen penelitian itu harus diuji validitas instrumennya secara internal. Jadi validasi instrumen maupun penelitian secara internal itu dianggap sukses atau dianggap valid apabila hasil sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Pendekatan penelitian itu didasarkan pada teori-teori yang sudah dibangun. Saya ulangi, validitas internal itu adalah hasil penelitian merupakan fungsi dari program penelitian yang sudah dirumuskan pada permasalahan yang sudah dirumuskan. Kemudian hasilnya sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Nanti di tahap instrumentasi untuk bisa mendapatkan itu memang harus dilakukan uji coba yang berulang-ulang di tingkat instrumen, bukan. Kalau ini di tingkat penelitiannya. Kemudian harus diingat bahwa semua harus dilakukan secara sistematis. Itu wajib mutlak. Nggak boleh lagi pendekatannya berdasarkan pada pendekatan yang tidak sistematis. Tentang sistematis, baca atau dengerin video sebelumnya. Itu bahasa-bahasa tentang pendekatan ilmiah. Oke, selanjutnya bicara tentang validitas eksternal. Nanti akan kita coba ulangi ya kalau agak confused, agak membingungkan, dan adik-adik bisa mengulang-ulang juga video ini. Saya juga akan sempurnakan saya nggak tahu, insya Allah di kemudian hari akan saya sampaikan yang lebih contoh-contoh yang lebih konkret. Kalau sekarang kayaknya udah nggak mungkin aku menyiapkan bahan itu karena ya lumayan cukup lama untuk menyimpulkan dari buku itu menjadi bahasa gambar ini pun juga perlu waktu yang cukup lama. Nah, validitas eksternal adalah hasil penelitian dapat diimplementasikan pada dunia nyata.
itu valid berarti penelitian itu dianggap valid. Kemudian berdampak pada peningkatan kemampuan penelitian untuk dapat digeneralisasi. Kemudian lagi digeneralisasikan pada populasi di mana sampel diambil. Validitas eksternal biasanya sih nampaknya kalau dari pengertian ini itu baru bisa diakui kalau itu sudah diimplementasikan, dalam artian bahwa penelitian sudah selesai, baru diuji ke publik, baru itu bisa diakui bahwa penelitian itu benar. Nah, yang saya perlu ingatkan, penelitian itu tidak tunggal. Penelitian itu merupakan satu rangkaian kereta antara Cilegon Jakarta. Dalam artian tidak bisa sekali penelitian selesai, tidak. Makanya kalau kita bicara tentang vaksin virus itu tidak cukup sudah ditemukan langsung disebarkan, enggak. Harus diuji tahapan demi tahapan. Kalau nggak salah sampai 3 tahapan penelitian vaksin sehingga bisa digunakan secara massal. Dan itu pun dianggap sebagai pemakaian darurat karena pandemi ini. Jadi harusnya mungkin 4 tahap kalau nggak salah. Terus terang aku bukan profesi kedokteran, tapi rasanya itu yang dilakukan sehingga efek negatif yang ditimbulkan semakin kecil. Lagi itu diuji dengan validitas eksternal, di mana kalau sudah teruji, digeneralisasi pada populasi dan populasi di mana sampel diambil, maka itu harus hasilnya sama dengan penelitian skala kecilnya atau skala sampelnya. Oke, itu validitas eksternal. Kita bicara yang berbeda lagi. Ini tentang reliabilitas internal. Ini supaya lebih jelas lagi, saya coba ngambil slide yang barangkali ini sedikit membantu. Reliabilitas internal adalah peneliti lain dapat mengulangi cara-cara yang dilakukan dengan mudah. Tadi sudah kita bicarakan di atas tadi tentang reliabilitas internal, sekarang lebih jelas di sini, lebih mudah barangkali. Kemudian reliabilitas eksternal, orang lain dapat mengulangi penelitian dengan cara yang sama, maka hasil penelitinya akan sama. Beda kan ya? Kalau internal, peneliti lain dapat mengulangi cara yang dilakukan dengan mudah. Kalau reliabilitas eksternal, orang lain dapat mengulangi penelitian dengan cara yang sama, maka hasil penelitiannya akan sama. Nah, ini sekarang kita bicara tentang penelitian dan instrumen. Apa hubungannya antara instrumen yang valid dan reliable dengan penelitian yang valid dan reliable? Ingat, ini sama, valid dan reliable sama-sama, tapi ini tingkat instrumen dan satunya lagi tingkat penelitian. Jadi sekali lagi penelitian itu dibangun dari instrumen-instrumen yang ada. Nah, ini statementnya. Instrumen yang valid dan reliable berpeluang untuk membuat penelitian menjadi valid dan reliable semakin tinggi. Ingat, instrumen yang valid dan reliable diperlukan agar penelitian berpeluang menjadi valid dan reliable. Peluang penelitian menjadi valid dan reliable semakin tinggi. Nah, tapi tidak sebaliknya. Tapi tidak sebaliknya, instrumen yang valid dan reliable, apakah ada kemungkinan penelitiannya valid dan reliable? Tidak. Saya ulangi, instrumen yang valid dan reliable berpeluang menjadikan penelitian itu valid dan reliable, tetapi ini tidak cukup
Jadi masih ada kemungkinan penelitian itu tidak valid dan reliable. Penyebabnya antara lain kondisi objek mungkin berubah, penggunaan instrumen yang salah, atau kemampuan orang yang menggunakan instrumen itu ya tidak pandai gitu ya, sehingga itu ada peluang apa namanya terjadinya ketidakvalidan dan ketidakrealibelan penelitian. Nah, oleh karena itu nanti perlu ada uji validitas dan reliabilitas. Nanti mungkin insya Allah di minggu depan ya kita bicara tentang uji validitas dan reliabilitas. Tapi pengertian dasarnya dulu yang harus adik-adik pahami. Bahwa instrumen yang valid dan reliable ada peluang benar menjadi tidak valid dan tidak reliable, bisa jadi karena penggunaan instrumen yang salah, atau kondisi objek berubah, objek penelitiannya berubah, atau kemampuan orang yang menggunakan instrumen itu salah, sehingga menyebabkan penelitian itu tidak valid dan reliable. Dan oleh karena itu perlu ada uji validitas dan reliabilitas. Ini ada nanti dibahas di bagian selanjutnya, karena ini agak rumit juga. Nah, selanjutnya kita bicara instrumen. Kalau tadi bicara tentang penelitian, kita bicara sekarang lebih dalam tentang instrumen. Instrumen yang valid adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, definisinya, dan menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Jadi ini tak kasih gambaran kalau timbangan emas, timbangan perak, jangan digunakan untuk menimbang terigu, pasti itu tidak valid. Demikian juga timbangan terigu atau timbangan beras itu tentu tidak bisa digunakan untuk untuk menimbang emas atau perak. Jadi itu masalah validitas alat ukur atau validitas instrumen. Jadi instrumen yang valid harus digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dan menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Itu prinsip dasarnya. Oke, yang lain. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk objek yang sama, hasilnya tetap sama. Ini contoh alat ukur yang tidak reliable atau reliable. Jadi misalkan kamu mengukur waktu berdasarkan jam pasir, kan beda-beda. Terus panjang rumah berapa? Satu depa atau berapa jengkal gitu ya, atau berapa hasta, atau berapa langkah jarak Cilegon Jakarta misalnya berapa langkah. Itu tidak reliable, meskipun benar, tapi tidak reliable. Karena apa? Langkah seseorang atau depa seorang, jengkal seorang itu berbeda-beda. Tongkat juga berbeda-beda, panjang tali juga berbeda-beda. Apalagi kalau talinya dari karet, kadang-kadang ditarik bisa lebih panjang daripada biasanya. Itu maksudnya adalah instrumen pengukuran yang tidak reliable. Susah amat ngomongnya reliable. Oke, selanjutnya hubungan validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang reliable belum tentu valid. Lagi-lagi, jadi tahapannya banyak banget penelitian itu. Nah, ini bisa jadi karena kerusakan komponen instrumen. Jadi instrumennya udah reliable, alatnya pasti mengukur, tapi valid belum tentu. Karena bisa jadi itu tidak valid. Jadi instrumen itu sebelum penelitian ya, instrumen itu harus valid dan reliable. Nah,
supaya nanti penelitiannya valid dan reliable. Ingat, instrumen valid dan reliable belum menjamin penelitiannya valid dan reliable, apalagi kalau instrumennya sudah tidak valid dan reliable, udah jangan dilanjutkan, itu pasti penelitiannya akan kacau. Nah, instrumen valid dan variabel diuji dari dua indikator, sama dengan yang penelitian tadi, ada internal sama eksternal. Instrumen yang valid dan reliable dari perspektif internal itu dibangun dari teori yang relevan dan harus rasional. Nah, kalau eksternal itu dibangun dari fakta empiris. Jadi instrumennya dibangun dari fakta empiris. Cirinya adalah bila digunakan di mana-mana hasilnya tetap sama. Itu instrumennya berarti valid dan reliable. Oke, ada tema lagi. Validitas internal. Nah, ini lebih rumit lagi. Memenuhi validitas konstruk dan validitas isi. Untuk validitasnya, belum reliabilitasnya. Apa yang dimaksud validitas konstruk? Itu adalah kesanggupan alat ukur dalam mengukur gejala sesuai teori. Nanti kasih contoh aja lah nanti, yang jelas pengertiannya aja dulu. Ini udah cukup detail masalahnya di sana. Kalau validitas internal dari sisi isinya itu adalah derajat dari sampel butir yang digunakan untuk pengukuran dan telah mewakili apa yang direncanakan. Oke, ini bahasa langit juga saya tak sampaikan aja, nanti kalau ada ingin belajar lebih jauh bisa mencari. Kemudian reliabilitas internal dan eksternal ini dari sisi ujiannya ada uji internal konsistensi antar butir elemen. Nah, bila konsisten tidak perlu uji eksternal. Sementara reliabilitas eksternal ada proses test and retest, jadi diulang-ulang diuji coba bahwa instrumen itu harus valid. Kemudian reliabilitas internal dapat trikinya dapat dibuat dua instrumen yang ekivalen dengan buzzer berbeda tapi isinya sama. Jadi nanti untuk menguji reliabilitasnya ada dua pertanyaan yang hampir sama tapi tentu jawabannya berbeda. Tapi itu hanya untuk menguji konsistensi antara instrumen satu dan yang lain. Barangkali adik-adik pernah tes psikologi, ada pertanyaan hampir sama diulang-ulang. Itu sebetulnya untuk menguji reliabilitas instrumennya. Demikian dulu materi kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.